Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, oke. Suara Ibu terdengar jelas. Terdengar jelas, Bu. Izin, Bu. Oke. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Terkait dengan terakhir yaitu cara penulisan artikel. Nanti dari pertemuan ke-11 sampai pertemuan terakhir kita sudah tahapan untuk membuat laporan proposal dan cara membuat artikel yang baik dan benar ya. Silakan nanti adik-adik sudah bisa mempersiapkan diri judulnya ya, judul terkait dengan untuk TA boleh, untuk yang tidak untuk format TA terserah, silakan judulnya. Ibu sarankan lebih baik memang adik-adik sudah bisa mempersiapkan judul gitu, supaya nanti ketika pada waktu penjelasan baik saya nanti ataupun dari Pak Julison terkait dengan cara penulisan ya untuk yang proposal tugas akhir angkatan 2021, jadi kalian tidak kerja 2 kali gitu, sudah ada bayangan mau kemana gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari cara penulisan artikel. Kenapa harus saya sampaikan? Karena ada syarat yang angkatan 2021 yaitu untuk menyelesaikan draft artikel jurnal berkaitan dengan prodi perkeretapian, karena adik-adik angkatan 2021 itu kan sampai dengan nanti angkatan 2000 selanjutnya itu program studi perkeretapian kan baru ya, jadi adik-adik harus bisa menghasilkan atau luaran ya, luaran berbentuk satu laporan tugas akhir, kemudian satunya adalah jurnal publikasi. Nah, untuk jurnal publikasi itu nanti bisa dibebaskan, dipublikasikan oleh mahasiswa atau nanti draftnya itu tetap diserahkan kepada program studi atau di KA, yaitu nantinya TA-TA itu akan dipublikasikan oleh pembimbing satunya, gitu ya. Nah, kita masuk ke topik. Jadi penulisan jurnal ini saya ngambil satu contoh saja ya. Ya, ini salah satu contoh, yaitu ada di Unila ya, terkait dengan hasil ya. Kalau di Unila itu sudah jelas ya, karena kan ITERA itu kan kalau dari segi umur ya kampus itu lebih dua Unila ya daripada ITERA. Saya ngambilnya yang terdekat aja ya, karena sama-sama negeri. Jadi ada beberapa terkait dengan inovasi ya. Ini salah satunya ya. Jadi ITERA itu masuk ke peringkat internasional berkaitan dengan peringkat publikasi jurnal ya. Nah, jurnal itu sangat mempengaruhi. Kenapa adik-adik? Makanya saya kasih bayangan dulu, setiap perguruan tinggi itu selalu berlomba-lomba untuk mempublikasikan sebuah jurnal. Makanya di setiap jurnal mahasiswa itu harus ada afiliasi, atau jurnalnya dosen itu harus ada afiliasi. Afiliasinya apa? Afiliasinya adalah tempat kampus adik-adik berdiam menimba ilmu. Jadi kalau misalnya Ibu sekarang bertugasnya jadi dosen di ITERA. Jadi artinya saya harus mempublikasikan semua jurnal-jurnal saya itu berkaitan dengan ITERA. Jadi nanti menyebutkannya, dosen misalnya civil engineering misalnya atau railway engineering. Nah, menyebutkan harus Institut Teknologi Sumatera. Nah, itu baru bisa diklaim. Diklaimnya adalah untuk kampus ITERA. Jadi semua jurnal-jurnal nanti yang mahasiswa yang lulusan dari ITERA itu harus berafiliasi ITERA, bukan misalnya punya Rizky gitu nanti diafiliasikan UGM gitu, itu nggak boleh gitu ya, karena itu adalah konteksnya adalah untuk memperingkat jurnal publikasi di kampus gitu ya. Nah, lanjut ya, ini salah satunya ya. Nah, ini berkaitan dengan makanya ya setiap publikasi jurnal setiap perguruan tinggi itu sangat penting, itu berkaitan dengan Sinta adik-adik. Ini yang tadi sudah Ibu sampaikan. Perguruan tinggi bisa dikatakan sebagai peringkat nasional, internasional, itu dibuktikan dengan Sinta. Nah, produktifnya seorang dosen
itu bisa dilihat dari publikasi Sintanya. Jadi semakin dosen tidak punya publikasi jurnal, ataupun ini konteksnya dosen ya, ataupun dosen tidak pernah membuat sebuah jurnal di sebuah Sinta, nah itu akan menurunkan akreditasi sebenarnya. Jadi pencapaian itu namanya IKU ya, indikator kompetensi umum. Jadi di ITERA atau di semua seluruh kampus itu harus punya pencapaian IKU kalau dia sudah BLU. Karena kebetulan ITERA kan belum BLU ya, masih Satker. Kalau kayak misalnya Universitas Lampung itu udah BLU. Jadi bedanya BLU sama Satker, BLU itu Badan Layanan Umum. Artinya konteks kehidupan, bukan kehidupan ya. Kampus itu bisa mengolah keuangannya sendiri, itu BLU. Nah, kalau yang ITERA atau Satker itu masih di bawangan naungan oleh kementerian. Jadi tidak bisa mengolah keuangannya sendiri gitu ya. Jadi semuanya apa-apa sama halnya kayak kalian nih. Itu kalian tuh kayak Satker ya. Apa-apa butuhnya sama, mintanya sama orang tua, benar nggak? Nah, begitu juga Satker, ITERA kan masih Satker. Nah, ibunya siapa? Ibunya kementerian. Jadi apa-apa semua misalnya berkaitan dengan pengadaan barang, terus kemudian biaya terkait dengan adik-adik praktikum dan lain-lain, itu semuanya mintanya ke kementerian. Nah, tapi kalau misalnya BLU kayak Unila, itu nggak lagi minta lagi ke kementerian, tapi mereka punya uang sendiri, sama halnya kayak kalian nih nanti kalau sudah lulus, punya kerjaan, punya gaji, minta lagi nggak sama orang tua? Nggak minta lagi. Jadi mengolah keuangan yang kalian kerja itu. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, itu ITERA sudah mulai mau merakap BLU ya, masih dalam proses gitu ya. Nah, untuk capaian-capaian menuju BLU itu, nah, kampus itu harus punya pencapaian IKU tadi. Nah, salah satunya adalah publikasi jurnal. Makanya selalu Ibu ngomong nih sama angkatan 2020 ya, tolong yang sudah selesai TA suruh mengumpulkan jurnal. Supaya apa? Itu nanti akan dipublikasikan dan itu bisa menjadi akreditasi program studi. Jadi ingat-ingat ya adik-adik angkatan 2001, kalau adik-adik lulus di tahunnya angkatan 2020, ya tahun depan, adik-adik masih memakai akreditasi C. Ya, ada akreditasinya C. Tapi kalau misalnya seandainya nanti misalnya ada akreditasi kembali tahap kedua ya, kita masih tahap 1. Terus adik kita dapat B misalnya ya. Nah, nanti yang lulus misalnya di tahun yang sudah akreditasi baru yang dapat B, itu dapat B. Gitu. Itu bedanya begitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi di dunia tingkat pekerjaan adik-adik semuanya. Gitu ya. Nah, ini publikasinya. Nah, bayangkan saja ya, dari ini saya ngambil data yang Unila ya. Jadi Unila itu sudah peringkat yang paling tertinggi publikasi itu adalah Q1 adik-adik. Ya, Scopus 1 ya, Q1, Q2, Q3, Q4 itu nilai Q yang paling tertinggi. Nah, ini Unila dari ranks 2012 sampai dengan 2021 ternyata ada peningkatan terkait dengan publikasi jurnal ya. Nah, itu tadi promotion ya. Promotion artinya saya harus memberikan bayangan kepada adik-adik bahwa kita ingin mengangkat derajatnya ITERA ya, mengangkat supaya kampus ini menjadi lebih baik ya. Kampus ini menjadi peringkat internasional itu dari publikasi mahasiswa yang ada di setiap program studi yang ada di ITERA. Nah, kita masuk ke teknik menulis karya tulis ilmiah di jurnal penelitian. Di jurnal penelitian itu ada namanya berupa naskah. Naskah itu yang kemarin Ibu sebutkan dari 10 sampai 15 halaman. Nah, biasanya, ini Ibu sampaikan, di setiap perguruan tinggi itu punya masing-masing beda dalam penulisan atau tata cara penulisan jurnal. Jadi, apa yang kita ingin publishkan, kita harus
menggunakan template yang ingin kita publish. Bu, boleh nggak Bu, misalnya saya ngambil template-nya yang ITERA, tapi saya mau publish-nya di Unila, nggak bisa. Pasti akan ditolak. Ya, makanya di websitenya perguruan tinggi itu selalu menyantumkan template atau manuskrip jurnal publikasi. Artinya adik-adik harus download dulu dan harus menggunakan sesuai dengan kaidah di setiap template-nya perguruan tinggi. Nah, makanya di sini ya, biasanya terdapat pada petunjuk penulisan. Agar naskah dapat diterima, setiap penulis naskah haruslah mematuhi semua tata cara yang tertera pada petunjuk tulisan. Selain itu, penulis juga harus mengetahui apakah naskahnya sesuai dengan instruksi jurnal atau tidak. Ya, itu penyusunan naskah. Nah, ini biasanya dalam jurnal itu ada unsur-unsur naskahnya. Yang paling selalu setiap perguruan tinggi itu ada adalah pertama judul. Ya, silakan boleh tulis judul, kemudian abstrak atau ringkasan. Ya, ada yang memang jurnal perguruan tingginya abstraknya ada 2, masukin bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Terus kemudian ada yang juga tidak menggunakan kedua-duanya. Dia cukup bahasa Inggris aja semuanya, bisa. Ya, itu tergantung tadi Bu bilang, tergantung perguruan tingginya. Ya. Jadi ada abstrak itu adalah berupa ringkasan. Kemudian kata kunci. Kata kunci, pendahuluan, tinjauan pustaka. Ingat, tinjauan pustaka itu hanya cukup yang mendasarnya saja atau generalnya saja. Nggak perlu ditulis semua kalau kalian menulis penelitian ya. Kemudian bahan dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Nah, biasanya di setiap jurnal itu biasanya akan menyantumkan daftar pustaka. Nah, biasanya kalau di perguruan tinggi, di setiap perguruan tinggi, kalau mau nge-submit itu biasanya diblok dulu diblok dulu terkait dengan daftar pustakanya siapa aja. Nah, ada tata cara, ini generalnya ya. Nanti saya akan Ibu kasih contohnya ya secara website. Jadi jumlah halaman jurnal penelitian biasanya dibatasi jumlah halaman bervariasi. Antara 4 sampai dengan 10 halaman. Ya, ini secara generalnya. Tapi kalau di ITERA itu antara 10 sampai 15 halaman. Ya. Maka naskah haruslah padat tetapi informatif. Padat itu artinya mencakup keseluruhan yang ada di dalam penelitian kalian. Jadi tidak ada yang bahasa yang rancu atau ada data-data yang kurang. Nah, jadi harus informatif. Nah, maka oleh karena itu penulis naskah harus pandai memilih temuan penting yang harus disajikan. Nah, itu unsur naskah. Kita masuk judulnya. Ya, di dalam sebuah ada nih biasa ada yang pertanyaan gini. Bu, saya ada penelitian. Terus kemudian saya ada rumusan masalah, ada beberapa nih Bu, ada 4 rumusan masalah. Kemudian apakah dalam penulisan jurnal itu harus mencakup 4 rumus masalah? Nah, itu ada yang pernah tanya Ibu, ya. Saya jawab boleh iya, boleh tidak. Jadi ada yang bertanya, Bu, judulnya penelitian kita atau judulnya laporan kita boleh tidak Bu dengan naskah jurnal? Saya jawab, boleh iya, boleh tidak. Kenapa saya sampaikan? Karena jurnal itu, penelitian itu kan kompleks ya. Laporan penelitian itu kompleks. Ketika ada 4, misalnya ada 4 rumusan yang ada di laporan penelitian kalian, itu bahkan jurnal itu bisa dibuat dua jurnal atau cukup dengan 1 jurnal bisa. Kemudian judulnya itu boleh tidak sama dengan laporan penelitian. Ya, jurnal itu sebenarnya sama halnya seperti artikel. Boleh kalian rubah, boleh. Jadi istilahnya gini, misal ada 4 topik di dalam rumusan masalah, kalian mau bagi 2. Ya. Bagi dua topik judul jurnal bisa.
Bisa itu. Ya, jadi istilahnya dalam satu laporan penelitian bisa dipecah menjadi 2 jurnal, itu bisa. Nah, itu jurnal, ya. Maka di sini judul harus singkat, lugas, menarik, menunjukkan identitas pokok bahasan, identifikasi tujuan penelitian dan memuat kata kunci. Itu judul. Ya. Nah, jumlah kata dan jenis huruf disesuaikan dengan petunjuk template yang disesuaikan dengan perguruan masing-masing. Ingat, nama penulis, nah ini yang harus disampaikan. Di setiap jurnal, nama penulis itu tidak mencantumkan gelar. Ya, tetapi misalnya di jurnal ada 4 penulis. Ya, maka kalau ada 4 penulis, siapa yang bertanggung jawab pada tulisan tersebut? Misalnya ada 4 orang nih, saya sebutkan misalnya yang kelihatan aja ya. Rizky, Naomi, kemudian Hilel ya dengan Ibu misalnya. Nah, penulis pertama yang berkontribusi atau yang bertanggung jawab adalah Ibu. Maka di dalam penelitian jurnal ya, penulisan jurnal, maka penulisan pertama adalah Ibu. Terus nanti disebut di situ, penulis kedua adalah Naomi, penulis ketiga adalah Rizky, penulis keempat adalah Hilel. Tetapi di dalam jurnal tadi kan yang bertanggung jawab adalah Ibu ya. Maka korespondensi autornya atau orang yang bertanggung jawab pada mempublikasikan jurnal tersebut adalah nama Ibu. Gitu. Contoh misalnya. Kan adik-adik kan nanti TA ya. Nah, TA itu kan nanti akan buat jurnal. Nah, kan ada pembimbing satu toh. Ya, ada pembimbing satu. Nah, itu nanti biasanya akan dikomunikasikan. Kalau yang mempublishnya adalah dosen pembimbing satunya, maka penulis pertamanya harus dosen pembimbing tersebut. Gitu. Nanti yang punya penelitian adalah misalnya Rizky tadi ya, jadi penulis kedua. Gitu. Nanti boleh memasukkan penguji boleh dimasukkan, boleh tidak. Tetapi kalau misalnya S1, pembimbing 1 dan pembimbing 2 wajib dimasukkan. Bu, misalnya ada teman saya Bu yang mau masuk di dalam jurnal saya, boleh. Boleh. Atau misalnya ada dosen yang karena berkaitan dengan ini ya, jabatan fungsional ya. Nah, mau masukkan ke jurnalnya boleh. Ya, tapi ingat adik-adik, semakin banyak penulis yang dimasukkan ke dalam jurnal, maka poin pembagian ini untuk jabatan fungsional ya, pembagian poin untuk jabatan fungsional bagi dosen itu akan kecil poinnya, karena semakin banyak penulis maka semakin pembagiannya akan banyak, gitu ya. Nah, jadi dalam penulisannya tidak boleh memasukkan nama gelar, tapi harus lengkap. Misalnya Muhammad Rizky Wijaya, maka harus lengkap. Nggak boleh disingkat, misalnya M. Rizky Wijaya, nggak boleh. Jadi harus tetap Muhammad Rizky Wijaya tanpa gelar, gitu ya. Nah, maka contohnya seperti ini, Lusmelia Afriani, tahu ya, rektor Unila ya. Ini Ibu ambil salah satu ya. Maka boleh nama ujungnya. Ini tergantung penulis ya. Misalnya Octavia Amelia boleh, tapi kan nggak supaya orang-orang mudah membaca ya ngapain ya dibolak-balik ya. Terus saja langsung Amelia Octavia, boleh ya. Nah, atau ini ya, artikel mahasiswa harus nama mahasiswa lebih lanjut dengan pembimbingnya, boleh. Misalnya Muhammad Rizky Wijaya, terus misalnya pembimbingnya Amelia Octavia, jadi di situ M. Rizky Wijaya, Amelia Octavia, misalnya siapa lagi, Nurwanda Sari, gitu. Ada mau tambah lagi silakan. Itu ya, nanti kita lihat. Nah, itu berkaitan dengan judul. Kita masuk ke abstrak, ya. Jadi sebenarnya, Bu, apa bedanya abstrak jurnal dengan abstrak yang ada di laporan TA? Boleh sama tidak, Bu? Boleh. Ya, itu kembali lagi Ibu sampaikan. Kalau kalian mengambil judulnya itu di laporan penelitian, maka abstrak yang kalian ambil boleh sama dengan yang di laporan penelitian atau TA.
ya, atau tugas akhir. Tetapi kalau tadi Ibu sampaikan, misalnya di laporan penelitian kalian atau TA kalian ada mau dipecah menjadi 2 jurnal. Nah, kalian harus membuat judul lagi toh. Otomatis abstraknya harus berubah tidak sama di laporan tugas akhir. Karena tadi udah dipecah. Ya. Nah, kalau secara umum, secara teori, jurnal abstrak adalah intisari seluruh naskah yang menyajikan pentingnya penelitian, metode, hasil dan kesimpulan. Abstrak haruslah mampu mengungkapkan informasi penelitian secara jelas. Itu abstrak. Nah, formatnya harus disesuaikan dengan template perguruan tinggi. Untuk kata kunci sudah Ibu sampaikan berkali-kali, kata kunci baik di laporan penelitian maupun di abstrak yang ada di jurnal itu sekitar 3 sampai dengan 5 kata, tidak boleh lebih. Ya, makanya kalian kalau membuat kata kunci lihatlah dari judul, itu abstrak. Nah, masuk kita ke pendahuluan. Ada yang pernah bertanya lagi sama Ibu, Bu, pendahuluan yang ada di laporan penelitian sama dengan yang di jurnal boleh sama atau tidak, Bu? Boleh. Ya. Jadi pendahulu karena jurnal itu berupa artikel yang singkat, sedangkan laporan tugas akhir itu berupa laporan yang kompleks, maka adik-adik cukup memasukkan di pendahuluan di jurnalnya itu cukup yang singkat saja, jangan kompleks. Gitu ya. Nah, makanya di sini telusuran literatur diperlukan untuk mendukung masalah penelitian yang akan dilakukan dan dipilih dari literatur mutakhir yang berasal dari jurnal-jurnal rujukan, bukan dari hasil penelitian yang belum dipublikasikan. Ya, jadi istilahnya ada penelitian adik-adik yang belum dipublikasikan, mau dibuat jurnal boleh, bisa. Atau dari data-data dari sebuah penelitian adik-adik di laporan TA mau dikembangkan lagi menjadi kata-kata yang lebih kompleks di jurnal penelitian boleh. Jadi nggak harus sama dengan yang ada di laporan penelitian atau tugas akhir. Nah, itu isinya pendahuluan, ya. Nah, kemudian tujuan pustaka. Saya sampaikan, jurnal, tadi Ibu bilang jurnal itu kan padat, jelas, dan ringkas. Jadi jangan memasukkan semua tinjauan pustaka yang ada di laporan penelitian adik-adik itu, yang seabrek itu, dimasukkan ke jurnal penelitian. Bukan. Ya, biasanya yang tinjauan pustakanya di jurnal itu hanya ringkasannya saja. Pokok utamanya saja yang mengandung di judul adik-adik. Ya, maka misalnya contohnya seperti ini, misalnya beton di daerah tropis. Maka sebutin saja beton di daerah tropis itu seperti apa. Dia hanya memperkuat dari hasil penelitian yang ada di jurnal. Jadi jangan ditulis semua ya. Ya, nanti kita belajar. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari penelitian yang sekarang ini sedang dilakukan di publikasi yang sudah ada. Satu. Yang kedua adalah buat sumari. Tahu sumari? Sama aja keyword ya. Catatan isi dari publikasi tersebut. Nah, nanti kita ada bahan seperti itu ya. Kemudian gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu permasalahan. Ya. Nah, kemudian sumbernya, nah ini Ibu bilang sumbernya boleh dari artikel jurnal yang direview, ya. Kemudian jurnal laporan penelitian boleh, atau analisa terhadap sumber utama dari penelitian, atau komunitas profesional, misalnya terkait dengan komunitas-komunitas railway engineering, boleh. Nanti kita cobalah, kita kupas ya. Nah, kita lanjut bahan dan metode. Biasanya di setiap jurnal penelitian itu harus menyebutkan bahan. Bahan itu untuk yang laboratorium ya. Biasanya ada tuh di jurnalnya material engineering. Nah, maka material disebutkan. Metode apa yang adik-adik pakai?
Makanya di sini bahan cara mengukur analisis laboratorium dan metode analisisnya. Tapi kalau kalian tidak menyebutkan adanya laboratorium, cukup tulis metodenya saja. Paham sampai di sini? Kalau dia ada bahan, kalian tulis bahannya. Tapi kalau sekiranya penelitian itu tidak berkaitan dengan laboratorium atau bahan, maka bahannya harus dihilangkan. Ya. Nah, itu. Kemudian hasil dalam pembahasan. Ingat, kalau di jurnal cukup hasilnya adalah data-data yang pokok, bukan data-data keseluruhan yang kalian masukkan ke dalam artikel tersebut atau jurnal tersebut. Ya, bukan laporan TA ya, hati-hati. Kemudian pembahasannya pun juga harus ringkas, padat, dan bisa menjawab seluruh data-data yang dimasukkan di dalam sebuah jurnal. Itu. Ya. Kemudian ingat, kesimpulan dan saran. Nah, ini yang suka terkecoh oleh mahasiswa. Kadang-kadang kesimpulan yang ada di laporan tugas akhir dimasukkan semua tuh di artikel. Salah itu ya. Biasanya kesimpulan dan saran yang ada di dalam artikel jurnal itu, yang ada di laporan TA itu biasanya ditulis atau diringkas ya, menjadi secara general, bukan yang secara per poin biasanya seperti itu ya. Makanya di sini kesimpulan disajikan dalam suatu kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Itu ya. Nah, itu kesimpulan dan saran. Bu, di jurnal publikasi ada daftar pustaka? Ada. Setiap artikel maupun jurnal itu harus mencantumkan daftar pustaka. Dikhawatirkan kenapa tidak memasukkan daftar pustaka, kita bisa plagiarisme terhadap sebuah jurnal orang lain. Ya, itu nggak boleh. Maka itu daftar pustaka harus ada. Nah, biasanya daftar pustaka yang dituliskan di dalam jurnal referensi bisa seperti ini. Ya, misalnya adik-adik dari buku, ingat, ini adalah yang pertama ya. Kayak misalnya Amelia Octavia, berarti di sini Octavia Amelia. Ya, tahunnya, kemudian ini adalah bukunya, kemudian tempat tanggal dan halamannya. Atau dari jurnal, ingat, jurnal siapa sama aja seperti siapa ya. Terus halamannya berapa? Tahu proceeding? Proceeding tahu? Proceeding itu jurnal publikasi tapi tidak dipublikasikan, tetapi diseminarkan. Ya, diseminarkan. Dia bukan dipublikasikan tetapi diseminarkan. Jadi misalnya ada publikasi jurnal yang adik-adik buat, terus kemudian diseminarkan. Diseminarkan itu kan ada webinar-webinar ya. Nah, itu proceeding. Tetapi dosen kalau untuk jabatan fungsional, kenaikan pangkat ini nggak bisa dipakai. Ya, biasanya gitu. Pasti akan selalu jurnal publikasi. Ya, jurnal itu yang paling penting. Tesis, ya, terus kemudian internet. Tetapi kalau adik-adik mau untuk kelengkapan pada jurnal, boleh menggunakan proceeding. Itu ya. Nah, tata letak setiap format jurnal tadi saya sudah sampaikan. Tata letak itu akan membuat ciri khas masing-masing setiap perguruan tinggi itu akan berbeda. Baik penampilan, unsur naskah, tata letaknya, itu setiap perguruan tinggi punya konsepnya masing-masing. Nah, di setiap perguruan tinggi itu ada penilai jurnal publikasinya atau reviewer jurnal atau tim editor jurnal. Jadi setiap publikasi jurnal yang dipublikasikan adik-adik itu biasanya akan dinilai ya. Nah, ini sirahan ini sama ya, intisari terhadap reviewer ya. Ilustrasi ya, gambaran-gambaran di setiap dokumen ya yang adik-adik tulis di jurnal ya. Kemudian itu dia. Saya kira-kira berkaitan dengan jurnal ada yang ditanya sebelum saya contohkan
Ibu ambilkan jurnal yang contohnya misalnya jurnal sembari ya. Misalnya Ibu sambil ketik di sini berkaitan dengan jurnal Juser atau jurnal Unimed nih, ada nih. Ingat adik-adik, jurnal yang paling tertinggi itu adalah Q1 atau Scopus. Ya, Scopus. Atau saya tunjukkan gini saja nih ya. Contohnya punya Ibu lah ya. Nah, misalnya Sinta 4 ya, Sinta. Nah, jadi setiap kalian belum punya NIP ya, belum punya NIP, belum NIDN. Jadi kalau belum punya NIDN itu hanya untuk dosen ya. Dia baru boleh bisa registrasi terhadap jurnal ya. Ini kebetulan jurnal Ibu ya. Saya buka Sintanya. Ya. Jadi my profile. Nah, ini ya. Nah, ini total jurnal yang sudah Ibu buat. Ya, itu ada 56. Nah, nanti dia akan terdeteksinya di sini. Nah, ID Ibu juga ada di sini. Ya, jadi jurnal ya. Kalau misalnya yang sudah Q1 itu bisa berpuluh-puluh ribu ya. Nah, Ibu kan masih dosen juga baru gitu ya. Nah, ini jurnal tuh seperti ini ya. Tapi kalau misalnya adik-adik untuk mempublish, saya contohkan jurnal Unimed aja lah ya. Saya ambil jurnal Unimed. Kalau kalian mau mempublikasikan, ketik keywordnya itu jurnal engineering ya, atau nih jurnal engineering Sinta 3 misalnya ya. Nah, ini nanti banyak di sini ya. Tuh, ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan jurnal-jurnal setiap perguruan tinggi. Terlihat adik-adik? Terlihat tidak? Terlihat. Nah, ini banyak nih ya, ada Jembura Jurnal Elektrikal. Ingat, kalian carinya karena kalian rawe engineering ya. Tapi kayaknya Ibu sudah cari ya. Karena kalian ini kan masih keilmuan baru ya di dunia pendidikan, jadi belum terdeteksi ke sini. Jadi jurnal-jurnal yang kalian publikasikan itu dimasukkan di jurnal civil engineering karena itu yang kongruen atau berhubungan dengan transportasi. Karena Ibu cari di sini misalnya ya. Misalnya Ibu ketik misalnya jurnal railway ya. Oh, sudah ada nih. PPI Madiun sudah buat. Kita belum ada. Nanti kita buat ya. Kita buka yang PPI Madiun ya. Ini punya siapa ya? Nah, sudah terlihat? Ini yang pernah Ibu ajukan kepada Kaprodi adik-adik semua, Bu Anda. Tolong karena adik-adik sudah mulai ada lulusan, kita buat jurnal publikasi memang khusus perkeretapian. Tapi yang sekarang itu masih nebeng ke ITERA ya, maksudnya general umumnya. Nah, kita lihat ya, kita kupas. Ya, ini supaya adik-adik tahu ya. Ini jurnal perkeretapian Indonesia. Jadi namanya Indonesia Railway Journal dalam bahasa Inggris. Karena ini saya yakin pasti di bahasa Inggris nih ya. Nah, di sini boleh nanti kalian publikasi boleh ke sini. Ya, tapi dia udah Sinta 4 belum ya? Kalau mau cari Sintanya itu adik-adik Nah, yang ini
manuskripnya itu nggak ada ya dia. Online submission, journal research. Oh nih ya, dia ada fokusnya ke sini nih, bisa lihat? That published article mechanical railway engineering sampai dengan ini nih. Jadi topik yang dia boleh masuk jurnalnya itu yang berkaitan dengan mechanical railway engineering. Mekanik berarti mesin ya, mesin, kemudian electrical, berkaitan dengan apa ini ya, publikasi ya, bukan, oh ini transportasi manajemen. Nah berarti transportasi manajemennya ya. Terus dia masuk Sinta ya, tapi saya belum ketemu nih dia Sinta berapa ya, karena kalau dosen kayak ibu sekarang ya yang jabatan lektor gitu, itu nggak boleh lagi Sinta 4, harus di atasnya Sinta ke atas, Sinta 3 ke atas. Nah kalau misalnya masih AA, asisten ahli itu boleh Sinta 4. Mana ya? Atau ibu buka yang ininya saja. Nah karena kebetulan ibu belum daftar, kalau daftar kita harus daftar dulu. Ya, daftar di sini dulu, di register. Ya, nanti ya boleh kalian bisa daftar ya. Template-nya nih, kita buka. Sudah lihat di sini template-nya? Artikel template. Nah, kalian download. Nah, ibu besarin ya. Kelihatan? Wah, ini dia udah fokus nih. Ya, jadi kita bisa publikasinya di sini deh. Nah, jadi nanti hasil bentuk publikasinya seperti ini adik-adik. Ya, ada berapa halaman nih? Kayaknya harus ibu download dulu nih kayaknya. Sebentar ya, saya download dulu. Jadi sebenarnya adik-adik kalau jurnal itu tidak perlu merubah, ya. Prosedur urutan tata letaknya itu kalian tidak boleh merubah, ya. Karena kalau kalian merubah itu tidak akan diterima, biasanya akan ditolak oleh ini apa? Dari publikasinya yang akan nolak nanti. Mana ya? Oke. Kelihatan? Oke, saya besarkan ya. Tuh ya. Adik-adik yang di atas ini kelihatan ya, jurnal PISN 2050 sampai dengan 80 ini, itu kalian nggak boleh hapus. Ya, Bu, yang perlu saya isi yang mana? Yang ini. Ini kalian ganti judul kalian. Misalnya railway engineering lah, railway. Tadi sorry. Tadi dia judulnya harus pakai apa? Oh tuh, nggak boleh kapital semuanya, harus ngikutin. Berarti railway engineering. Oke, begitu ya. Nah, caranya begitu. Terus nama penulis satunya siapa? Misalnya penulis pertama misalnya ibu ya. Misalnya Melia Octavia. Ya, misalnya nama penulis keduanya siapa nih? Yang kelihatan ibu aja lah ya. Fiona misalnya. Fiona. Bisa juga nih. Patricia. Susah banget ini. Oke, nah ini penulis kedua. Jadi nulisnya begini. Nah, ini yang ibu katakan tadi, afiliasi. Boleh hadiah, boleh. Mau tanya apa? Itu Bu, share screen-nya di saya belum bergerak, jadi saya nggak tahu. Oke. Oke, kelihatan tidak? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ya, saya besarkan sudah kelihatan. Nah, ini adalah judul, saya ulang lagi, ini adalah judul. Di sini adalah penulis pertamanya, tadi sebutkan ya, ada penulis 1, penulis 2. Ya, Bu, antara penulis 1 dengan penulis 2 sama nggak Bu? Sama, sebenarnya sama.
Konteksnya adalah penulis pertama ini adalah yang bertanggung jawab atas mempublikasikan jurnal tersebut. Ya, terus ini afiliasinya adalah tempat kalian apa itu di perguruan tinggi mana kalian kampusnya. Kan kalian di ITERA nih ya. Nah, kalau ketika kalian mau klaimnya di ITERA, maka afiliasinya harus ITERA. Maka di sini tulis, misalnya Ibu misalnya Institut Teknologi Sumatera. Dia pakai bahasa Inggris nggak? Oh, kebetulan enak ini, dia nggak pakai bahasa Inggris, ya. Tempat jurnalnya nggak bahasa Inggris, ya. Nah, terus afiliasi kedua, misalnya, Bu, ada kawan saya, Bu, di perguruan tinggi lain mau nebeng di jurnal saya, boleh. Misalnya Fiona. Misalnya Fiona dari, Fiona misalnya dari Universitas Lampung, ya. Misalnya. Nah, Lampung. Nah, boleh. Nah, kebetulan jurnal yang ini itu tidak tidak secara lengkap. Oke, Ibu, saya save dulu ya. Ibu buat contoh yang baru. Maksudnya perbandingan karena setiap jurnal di perguruan tinggi itu beda-beda ya. Lama deh. Bentar. Kok jadi lama ya? Oke, ini kebetulan Ibu yang suka Ibu publish di tempat Civet. Civet memang khusus untuk engineering ya. Mana manuskripnya? Oke, ini ya. Ibu download. Nanti kita buka sama-sama perbedaannya. Terus saya buka lagi. Dana JTPI ya. Oke, saya share screen. Oke, nah, beda kan? Beda kan template-nya? Nah, kebetulan dia pakai bahasa Inggris. Nah, kalian harus ngikutin. Nah, kebetulan dia tuh, ya, ada tanda bintang di sini. Artinya bertanggung jawab. Jadi kalau kalian mau rubah, misalnya tadi, first, ingat, kalau ini menginstruksikan pakai bahasa Inggris, artinya semuanya ini harus kalian rubah jadi bahasa Inggris. Ya, misalnya ini contoh ya, misalnya penulis pertama tadi ya, Hadiana misalnya, tulis aja lah, Hadiana Rohman. Gak mungkin kan nama Indonesia jadi Inggris. Nah, ini ya, second authornya adalah penulis kedua ya. Second keduanya siapa ya mungkin ya? Ini tetap satu ya, ini satu. Jangan dihilangkan ya, 2 atau 1. Jadi dia harus mengikuti aturan punya dia. Yang kedua siapa ya? Rizky ya. Rizky Wijaya. Nah, tadi judulnya, misalnya apa tadi? Judulnya kan kaitan dengan kereta api kan railway ya. Teknik kereta api. Nah, di sini harus ganti bahasa Inggris juga. Ingat, dilihat. Di sini tadi judulnya, sorry, ini jadi tuh ya, kita lihat nih, bold, harus cetak tebal, 14 peti, kapital semua. Jadi kalian harus mengikuti aturan yang ada di mereka, nggak boleh kalian rubah. Misalnya tadi, kapital kan ya, kapital railway,
engineering. Nah, harus bold. Bold bener nggak? Bold bener. Kapitalnya 14 nggak? Ya udah, nggak usah diubah. Bu, ini dihilangin nggak Bu yang kuning-kuning, hilangin saja kalian delete. Nah, paham sampai di sini? Nah, itu. Nah, kemudian corresponding autornya siapa? Tadi kan yang bertanggung jawab adalah Hadiana. Nah, Hadiana, nah disinilah harus menyebutkan data-data si Hadiana. Ya, maka first authornya adalah misalnya emailnya si Hadiana. Apa emailnya Hadiana? Tulis Ibu aja lah, sembarang aja lah ya. Hadiana KA, misalnya ya, Itera, AC, AC, ID. Nah, paham? Ya. Nah, terus kebetulan di template ini dia menyebutkan emailnya yang penulis kedua, boleh. Jadi kita harus ngikutin. Jadi semua kebetulan ini format yang baru ya. Visipet kan sekarang naik level ya. Jadi dia menyebutkan nama email-email semua penulis ini harus disebutkan. Paham ya? Nah, di sini di Cipet ya nih penulis departemen. Nah, kalian harus isi departemennya apa? Misalnya FTIK lah ya. FTIK. Bukan. Departemennya Railway Engineering dong. Railway Engineering. Oke, terus fakultasnya apa? Boleh disebutin lengkap, boleh tidak, boleh FTIK, boleh gitu saja. Universitinya apa? Tadi Institut Teknologi. Ayo, awas bahasa Inggris ya. Sumatera. Nah, M-nya Sumatera. City-nya? Lampung Selatan apa Lampung Selatan? South bukan? Iya Bu, betul Bu. Iya Bu, South Lampung. Lampung. Ya, Lampung. Oke, country-nya ya nggak usah lah ya, nggak usah disebutin terlalu panjang ya, boleh. Ya, emang Lampung Selatan ada kotanya nggak ada kan? Nggak ada ya, maka ini dihapus. Ya, jadi sampai di sini saja. Nah, ini penulis satu, penulis kedua ini harus ngikutin. Misalnya kalau misalnya Rizky Wijaya dia dari civil engineering misalnya, boleh. Misalnya civil keyboard ibu ini susah. Nah, boleh. Atau university kebetulan misalnya Lampung ya, of Lampung. Nah, city-nya beda dong ya, Bandar Lampung ya. Tetap ya, Bandar. Benar nggak? Nah, ini hilang. Oke, gini. Paham sampai di sini? Nah, jadi kalian rubah semuanya. Bu, yang atas ini dirubah, Bu. Jangan. Karena itu identitas mereka. Jadi kalian tidak boleh merubah-merubah apapun yang ada di sini, ya. Karena ini yang nanti yang merubah adalah mereka tim editor, gitu ya. Nah, kalian isi abstraknya. Kalau paling mudah itu adalah kalau ketemu jurnalnya yang menyuruh bahasa Inggris semua, biasanya ibu kalau mahasiswa yang bimbingan ibu cari template-nya bahasa Inggris, itu ibu suruh bahasa Indonesia dulu supaya memudahkan adik-adik semua. Ya, kemudian jangan pernah mentranslitkan dengan Google. Ya, karena nanti yang tim reviewnya akan mendeteksi. Ya, lebih baik kalian rubah ke bahasa Inggrisnya dengan memang benar dengan per kata-kata atau dengan per kalimat. Kalau sampai di sini. Atau kalian pakai grammar. Gitu ya. Nah, kita balik yang kebetulan yang punya Madiun tadi ya. Mana yang punya Madiun?
Nah, kebetulan punya Madiun itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Artinya mereka menyuruh untuk mempublikasikannya dengan bahasa Indonesia. Maka kalian harus ikut aturan. Nah, di Madiun itu lebih simpel daripada yang sifat tadi ya. Karena dia hanya menyebutkan kampusnya saja, benar nggak? Tidak terlalu detail. Ya. Nah, ini email aktifnya. Terus itu dia menyatakan abstraknya harus terdiri dari 250 kata, tidak lebih dari 250. Maksimal memiliki 11 baris. Nah, berarti nggak harus ngikut aturan, Bu. Kalau saya lebih-lebih jangan, karena kalian akan terdeteksi dan itu tidak akan terpublish oleh mereka. Ya. Nah, tuh kata kunci 3 sampai 5 kata. Kemudian kita lihat yang Madiun ini, dia menyebutkan harus menggunakan bahasa Inggris ya. Gampang sih ya, kalau dari bahasa Indonesia tinggal bahasa Inggris saja lah ya, tinggal mengikuti. Kemudian formatnya beda toh dengan format yang di Sivet. Kalau Sivet lurus kan, ya kan? Nah, kalau yang di Madiun dia berbentuk kolom, bener nggak? Kayak kolom koran. Nah, artinya kalian jangan rubah-rubah ya. Informasi umum caranya adalah yang nomor 1 ini kalian ganti dengan apa kira-kira? Kira-kira ganti apa? 1 kalau di laporan penelitian apa namanya? Pendahuluan. Pendahuluan. Nah, gitu caranya. Jadi kalian jangan rubah-rubah. Kalian cukup ketik ulang saja. Informasi umum kalian ganti pendahuluan. Nanti ketemu 1.1 apa? Titik 1.1 kalau di laporan penelitian? Latar Apa? belakang. Latar Latar belakang. Nah, paham sampai di sini? Ambu. Nah, terus isinya nanti yang isi 1.1 itu kalian ganti dengan latar belakang. Gitu ya. Paham? Nah, nanti sudah ya tuh dia. Kalian sebutkan masing satu. Ya. Latar belakang umum ya. Kalau ibu mah nggak usah ya. Kalian langsung saja latar belakang. Jadi dari sini sampai yang sini. Sampai sini ya. Sampai paragraf sini kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya latar belakang. Nanti literatur, ingat kalian tidak usah rubah. Oh, yang di sini kan sudah ada nih petunjuknya kajian literatur. Kalian masukkan saja tinggal blok ganti literatur. Misalnya kereta api adalah bla bla. Paham? Ingat ini diganti jangan bold. Paham? Nah, nanti di sini dia menyebutkan nih, habis tadi dia tinjauan pustaka, ya, balik lagi ke sini, kajian literatur atau tinjauan pustaka ya. Di sini dia menyebutkan metode penelitian. Artinya blok ini harus berisikan dengan metode penelitian adik-adik. Paham? Paham ya? Oke. Jadi dalam menulis jurnal itu harus dibaca dulu dengan seksama, ya. Atau saya balik lagi ke yang Sivet. Karena ibu sudah agak paham sih dengan Sivet ya. Ibu sering menggunakan pakai Sivet ya. Nah, Sivet. Nah, introduction di sini adalah pendahuluan. Ya, ganti pendahuluan di sini. Kemudian metodenya kalau Sivet itu dia jelas ya, langsung ke to-do poinnya. Tahu kan to-do point? Introduction ini adalah pendahuluan. Metodenya adalah metodenya, kalian masukkan di sini metodenya. Terus tabel hasilnya tuh. Ya, tabel hasilnya. Kemudian udah. Conclusionnya adalah hasilnya ya, kesimpulan dan saran. Referensinya adalah referensi kalian. Oke, sekarang saya
lihat secara keseluruhan saja ya. Publikasi yang punya Ibu sudah terpublish. Mana nama Ibu ya? Oh, ini dia. Oke. Sudah? Kelihatan? Terlihat, Bu. Lihat Bu. Nih, ya. Ini tuh mereka yang isi. Ya. Volumenya ini mereka yang ngisi. Kita hanya mengisi yang ininya saja. Nah, kebetulan Ibu ngambil judul berkaitan dengan analisis kinerja railway ya. Bangunan railway ya. Nah, nanti abstraknya diisi ya, abstrak diisi. Kemudian kata keywordnya tuh ya, ada namanya. Kalau dia di sini penulis pertama, maka di sini akan semuanya penulis pertama yang akan masuk. Ya, ingat introduction-nya itu adalah pendahuluan, jangan dihapus. Pokoknya apapun template mereka jangan dihapus. Ya, kalian masukkan pendahuluannya dari A sampai selesai sampai Z ya. Nah, ini adalah tren, kota bumi tren, minimum ini apa kira-kira? Itu apa kira-kira? Standar pelayanan minimum. Bukan, di template-nya, bukan isinya. Kalau di template apa namanya? Lah, tadi udah dilihat loh. Apa di template-nya tadi apa? Habis introduction apa? Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Aduh. Ya, tinjauan pustaka tuh, Dela udah benar tuh. Ya, tadi kan udah disampaikan. Habis introduction kan pendahuluan ya. Kalau bahasa Inggris harus translate-in loh ya. Nah, jadi ini adalah pendahuluannya, kemudian ini adalah tren kota bumi, ini adalah tinjauan pustakanya tuh. Tinjauan pustakanya disebutin semua enggak? Banyak enggak nih? Enggak kan? Enggak. Ya, sampai Ibu berapa halaman nih ya? 1, 2, 3, 4. Oh, cuma sampai 4 saya. 4 halaman yang tinjauan pustakanya. Nah, riset metodenya adalah apa? Riset metodenya? Ayo, riset metodenya apa? Ibu panggil siapa ya? Ellen. Riset metodenya apa itu namanya? Kalau di bahasa Indonesia? Kalau di bab 3 apa sih di bab 3? Metode penelitian, Bu. Metode penelitian. Research metode itu adalah metode penelitian kalian itu dimasukkan ke sini. Ya, paham? Nah, kan apa? Diagram alirnya toh. Kalau tidak mau memasukkan diagram alirnya ora opo-opo, tetapi harus jelas. Jelas, padat apa yang disampaikan di jurnal. Sekarang Ibu tanya, result and discussion apa? Rizal Sofyan. Result and discussion apa? Bab 4 apa bab 4? Hasil dan pembahasan. Harus bahasa Indonesianya ya kalian ini ya. Hasil dan pembahasannya. Ya pokoknya diingat aja lah ya. Kalau kalian sudah memasukkan diagram alir, otomatis ini pasti bab 4-nya adalah hasil. Betul kan? Discussion itu diskusi kan? Hasil dan pembahasannya. Ya kalau nanti jurnalnya ini bahasa Indonesia pasti tulisannya hasil dan pembahasan. Ya, nanti Ibu tunjukin lah ya bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi kalian memasukkan di sini adalah data-datanya. Betul kan? Isinya data-data? Isinya berupa data-data dan pembahasan. Ya, ini banyak. Jadi ingat data-datanya yang generalnya saja. Oke, tuh datanya banyak. Nah, conclusion-nya apa? Kesimpulan. Kesimpulan Bu. Sekarang Ibu tanya, kesimpulannya per poin tidak? Tidak, Bu. Tidak.
Makanya Ibu sampaikan, antara jurnal dengan tugas akhir itu berbeda adik-adik ya. Kalau misalnya di tugas akhirnya kalian itu isinya kesimpulannya ada beberapa poin, misalnya ada 4 poin. Nah, 4 poin itu dibuat general di jurnal. Paham? Sebenarnya sih hasil kesimpulannya itu bisa the same dengan abstrak. Cuman abstrak kan hanya sebatas mungkin 1 kalimat hasilnya saja kesimpulannya. Tapi itu bisa dijabarkan. Paham sampai di sini? Nah, referensinya, harus berbentuk seperti ini. Nah, ini dia menyadur style IEE, bukan style apa. Tahu kan style apa? Style apa itu kita di TA style apa bukan? Ayo, sudah pernah pinjam TA-nya kakak tingkatnya belum? Atau program studi lain? Mulai dari sekarang kalian harus rajin-rajin ke perpustakaan ya. Ya, jadi nanti kalian harus bisa dapat ilham atau dapat wahyu ide gitu ya. Nah, ini kebetulan yang sifat itu pakai IEE. Ya, kalau IEE contohnya seperti ini. Kurung perawalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan dia harus diurutkan A sampai Z. Paham ya? Nah, berarti Ibu ada 942 halaman. Nah, itu kalau di sifat. Kalau dia di sifat itu nanti kalau di sifat dia akan nyebutnya di sini tuh. Dari halaman 931 sampai 900. Bu, kenapa Ibu ada di urutan belakang? Nah, ini biasanya di setiap publikasi di perguruan tinggi, ini perguruan Universitas Negeri Semarang ya. Biasanya kita kalau mau publish itu lihat kursor Ibu di sini tuh. Ada namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah artinya kalian harus mempublishnya di range ini. Misalnya nih, jadi dia hanya dalam setahun hanya mempublish 3 bulan. Di bulan Maret, Juni, dan September dia publishnya. Bu, di setiap perguruan tinggi itu ada setiap tahun, ada setiap bulan Bu, setiap saat nggak Bu nge-publish? Tidak. Tapi biasanya di setiap perguruan tinggi itu 3 kali atau 2 kali publish, atau ada yang 4 kali kalau nggak salah. Nah, kalau yang di Sifat itu hanya 3 kali, yaitu di bulan Maret, Juni, dan September. Nah, ketika mahasiswa ingin mempublish di bulan Maret nih, nah di Sifat bulan Maret ada publikasi nih, katanya gitu kan. Nah, kalian jangan publikasinya jangan di bulan Maret. Ya, publikasi Maret itu adalah nge-publish-nya. Tapi kalian ngemasukinnya di bulan sebelumnya. Berarti bulan apa? Februari toh? Ya, bulan Februari kalian harus publish. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, saya buka. Bu, kita tahu ini, ingat adik-adik, setiap perguruan tinggi, jurnal itu ada yang terakreditasi dan ada yang tidak terakreditasi. Kalau dia terakreditasi, dia biasanya dari Sintat 5, 4, dan seterusnya. Kalau tidak terakreditasi, maka dia tidak ada sertifikat seperti ini. Coba kita buka ya. Copy ini. Kelihatan nggak? Sertifikat terakreditasinya kelihatan tidak? Halo? Sertifikat akreditasinya kelihatan tidak? Enggak, Bu. Enggak. Share screen-nya enggak berubah. Kalau share screen ini harus dikeluarin, dibuka lagi ya, nggak bisa. Oke, kelihatan tidak? Terlihat, Bu. Terlihat.
Jadi kalau misalnya dia terakreditasi Sinta 4, maka di sini sertifikatnya akan tertulis seperti ini. Terakreditasi peringkat keempat. Artinya di sini S4, bukan handphone ya, S4. Nah, yang menyetujui lembaganya adalah Kemenristek Dikti. Kalau sekarang kita nanti akan berubah ya, bukan Kemenristek Dikti lagi, tapi Kementerian Pendidikan kalau nggak salah ya. Nah, itu Ibu masuk lagi ya. Nah, ini kebetulan Ibu udah register ya. Nanti kalian buat loginnya ya silakan, kalau kalian mau itu bisa daftar. Nah, biasanya kalau mau publish tuh seperti ini. Ada new submission ya, klik. Nah, nanti kalian ikuti semuanya, langkah-langkahnya, cetakin semua ya. Kalau di Sivet ya, ini Bu cuman contohin saja ya. Nah, nanti kalian continue. Nah, select artikel, kalian ambil artikelnya yang mana ya. Oh, dia harus ini ya, harus select dulu ya. Nanti kalian mau masukkan referensinya dan lain-lain. Cancel saja, nggak bisa. Ibu belum nge-publish lagi ya. Oke, kira-kira sambil ini ada yang bertanya tidak? Izin bertanya, Bu. Boleh ya. Siapa ini? Saya Bu Hadiana, Bu. Oh ya. Izin bertanya, Bu, kan kalau tadi yang dibahas itu kan tentang penelitian TA yang dijadikan jurnal. Nah, kalau kita punya karya tulis ilmiah pengen dijadiin jurnal, itu bisa nggak sih, Bu? Bisa, tapi ingat kalau karya dibuatkan jurnal, ingat itu harus ada data ya. Jadi namanya jurnal ilmiah itu harus punya data. Kalau misalnya seseorang mempublish di dalam jurnal tapi tidak ada data, tapi hanya berupa kata-kata, itu nanti bukan jurnal namanya. Tapi itu jatuhnya artikel. Nah, beda ya. Beda artikel dengan jurnal itu berbeda ya. Jadi sorry Ibu cas dulu ya. Jadi jurnal itu berdasarkan hasil studi penelitian, rata-rata sih seperti itu. Nah, atau contohnya seperti ini. Ibu punya tesis ya. Tapi sekarang tesis-tesis Ibu sudah pada Ibu publikasi ya, karena kebutuhan terkait dengan jabatan fungsional. Nah, misalnya adik punya sebuah, atau gini, misalnya kalian pernah KKN gitu ya, terus kalian mengambil sebuah data gitu, nah terus kalian buatkan jadi jurnal bisa. Jurnal itu ada dua ya adik-adik ya, jurnal penelitian dan jurnal pengabdian. Tahu pengabdian? PKM. Pengabdian kepada masyarakat ada, namanya jurnal pengabdian masyarakat. Nah, contohnya seperti ini, Ibu contohin. Jadi jadi kalau misalnya untuk kegiatan penunjang gitu biasanya ada jurnal, ada dua, jurnal penelitian dan jurnal pengabdian. Nah, kalau jurnal pengabdian dia akan tulisan seperti ini. Kelihatan? Bu, kira-kira sama tidak Bu jurnal pengabdian dan penelitian? Beda. Bedanya dari segi isi. Kalau pengabdian itu tidak ada berupa data, dia ada berupa data tapi bukan data penelitian, tetapi
Pembahasannya adalah apa yang sama seperti halnya pembahasannya berkaitan dengan hanya pendapat atau argumen. Tapi kalau dia jurnal penelitian, itu datanya valid. Valid artinya ada data-data. Kira-kira sama nggak, Bu? Kalau saya bilang antara jurnal penelitian dengan jurnal pengabdian sama-sama punya template ya. Hanya saja tulisannya nanti bukan jurnal penelitian, tetapi tulisannya seperti ini, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Jadi jurnalnya beda. Nah, kebetulan Teknokreatif ini punya jurnal ITERA. Nah, jadi Ibu melaksanakan pengabdian ke masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat tahu ya? Tahu nggak? Misalnya kayak kalian melaksanakan sosialisasi apa itu? Sosialisasi KAI ya? Yang apa sih? Yang di jalan-jalan itu kan. Nah, itu salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Jadi ilmu apa yang kita terapkan di dalam perguruan tinggi, kemudian diterapkan di masyarakat. Itu namanya pengabdian masyarakat. Nah, supaya orang itu bisa tahu kita mengabdi. Oh nih, prodi KA menyelenggarakan sosialisasi, artinya pengabdian masyarakat. Nah, supaya orang itu bisa baca, biasanya kita publiskan berbentuk artikel atau kita publiskan berbentuk jurnal. Gitu ya. Nah, ini kebetulan ini terpublish di tahun 2024 baru ini ya. Kebetulan timnya adalah Ibu ya, karena ini adalah yang nulis Ibu. Ya, karena Ibu juga pencinta nulis ya. Jadi namanya Ibu, ini kebetulan tim Ibu tuh orang sipil ya. Kadang-kadang suka rekan-rekan, kadang-kadang suka rekan itu, Mbak Amel nulis nggak? Gitu, biasanya suka nanya gitu ya, karena kebutuhan tadi ya. Kalau dosen kan butuh ya. Nulis nggak Mbak? Boleh sih, masukin nama saya boleh. Ya, tinggal kita kontribusinya saja gitu ya. Jadi Ibu masukkan nih ya kan ada tuh. Jadi setiap program studi silakan dimasukkan siapa. Ya, nah isinya adalah cuman begini, kalau jurnal pengabdian itu cuma begini. Ya, tuh, nggak lengkap kan? Ya, nggak lengkap. Ya, tapi kalau dia jurnal penelitian itu lengkap sekali. Dia cuman nyebutin ini doang tuh. Kalau kebetulan Ibu ada kegiatan di desa, yaitu di Prengsewu, Ibu sosialisasi pelatihan terkait dengan rencana anggaran biaya untuk infrastruktur. Nah, kebetulan. Nah, jadi rekan-rekan yang di sipil ikut. Ya, Mbak, boleh ya saya ikut kegiatan Ibu kan memang punya proyek di sana juga. Nah, itu boleh kita masukkan jurnal. Jadi sebenarnya memang ada enaknya ya, jadi konsultan plus jadi dosen. Jadi kita kerja di luar, tapi hasil kerja kita luar itu bisa kita klaim menjadi jabatan fungsional di dosen. Karena dosen itu kan butuhnya kan menulis ya, jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, itu pengalaman yang ada di lapangan memang enaknya seperti itu. Jadi orang lapangan dengan orang akademik itu bergabung sebenarnya. Jadi apa yang kita dapatkan di lapangan itu kita bisa tuliskan di dalam sebuah buku, bisa kita tuliskan berbentuk jurnal dan lain-lain. Gitu ya. Karena dosen itu harus mengumpulkan seperti ini adik-adik. Paham? Nah, jadi beda ya jurnal pengabdian dengan jurnal penelitian. Tadi kalau jurnal penelitian itu seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaannya si Hadian, kalau misalnya kamu punya ada data, kemudian ada argumen ya. Argumen itu kan pendapat ya. Argumen, pendapat, sebuah ide, tapi ada datanya dan belum terpublish. Terpublish itu belum di-sharekan kepada orang kemana-mana ya. Baik itu dari teman maupun yang lain-lain, tapi kamu punya, terus kamu tuliskan dan kamu mau publishkan ke jurnal, itu bisa. Gitu ya, itu bisa. Tetapi ingat catatan, jangan sampai misal kamu sudah publish ya, atau teman kamu sudah publish, atau kegiatan itu sudah dipublish, maka itu tidak boleh dipublish kedua kali, maka itu akan menjadi penggandaan jurnal. Nah, kalau itu penggandaan jurnal, itu ada hukumnya pidana ya, hati-hati. Sekarang itu, baik dosen maupun mahasiswa,
kalau dia mempublish 2 kali, misalnya Hadiana nih publish nih, kemudian Fiona walaupun dia satu kelompok publish lagi, nah itu nggak boleh. Makanya biasanya kalau misalnya ada di dalam satu tim, kayak tadi kan Ibu ada timnya ya, ada nama ini, nama ini, nama ini. Itu biasanya kita komunikasikan. Saya ya yang publish, kamu jangan publish lagi gitu. Toh juga nanti kalau pemberkasan, dia akan terdetek juga gitu. Nama teman itu termasuk gitu. Paham? Oke, Ibu contohnya seperti ini aja deh. Ibu buka yang sister supaya jadi supaya adik-adik ini ada bayangan kalau siapa tahu mau jadi dosen ya. Tapi kalau misalnya Bu, kira-kira jurnal ini kalau kita publish Bu, kalau misalnya seandainya saya kerja di dinas, pengaruh nggak Bu? Nggak pengaruh ya. Jadi sebenarnya nggak guna. Ya, tapi kalau misalnya adik-adik itu berkecimpung di Ibu, ini kan double nih kan, Ibu di konsultan dan di dosen, nah itu saling berhubungan. Berhubungannya adalah di konsultannya adalah datanya ya, tapi di akademik saya bisa manfaatkan untuk klaim jabatan. Nah, makanya Ibu cepat kemarin untuk jadi lektor itu kan ya. Nih contohnya seperti ini. Tapi memang kalau jadi dosen itu dia harus rajin-rajin adik-adik memang. Rajin-rajin publikasi, rajin-rajin data dan lain-lain. Ini contohnya ya. Ini kebetulan Ibu buka sister atau contohnya seperti ini. Nah, atau yang embedded ini ya. Ya. Nah, dia nanti terikutnya begini. Tuh. Bisa kelihatan nggak nama-nama dosennya tuh? Ya. Jadi kalau kita nanti misalnya nge-publish, nah yang kebetulan yang nge-publish adalah Mas Reza ya. Nah, nanti dia akan kedetek, kita ngedetek kok nama-nama yang ada di publish itu akan terdetek dia sendiri gitu. Paham ya? Atau siapa nih yang penelitiannya publikasi atau publikasi karya nih? Ya, atau Ibu salah satu contohnya siapa ya? Yang kemarin itu, oh ini aja. Ya, yang perencanaan desain geometri jalan rel ya. Mana simpan? Ya tuh ya Ibu. Nah, kebetulan Ibu masukin Pak Michael sama ini. Nah, nanti dia masuk ke publikasinya di sini. Itu kalau dosen ya. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan, kalau di dinas nggak berguna, tapi ada misalnya dia kalau nggak salah jadi widya suara, tahu widya suara? Kan ada ya, jadi pengajar-pengajar gitu ya. Nah itu pengaruh ya. Ya makanya kalian jurnal-jurnal draft jurnal kalian itu sebenarnya yang dikumpulkan itu pengaruhnya untuk akreditasi prodi ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Paham ya? Oke? Oke, jelas ya Adiana, ya kalau misalnya ada silakan boleh. Kalau hanya untuk kepentingan apa itu kata kita bilang popularitas ya, untuk supaya ada namanya di situ boleh. Tapi kalau itu dipubliskan terus nggak ada impact-nya atau manfaatnya untuk kamu, baik itu di jabatan di jabatan ya, dan pekerjaan dan lain-lain, tidak menunjang pekerjaan lainnya, alangkah sayangnya gitu. Atau libatkan dosennya saja gitu. Kalau dosen pasti akan bermanfaat. Kenapa? Karena itu akan bisa dipakaikan untuk jabatan fungsional. Dan juga bisa untuk menaikkan akreditasi prodi dan kampus. Jelas ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kira-kira ada yang mau tanya lagi? Silakan kita berkutip dengan jurnal. Tadi template-nya sudah, tata urutannya sudah, artinya nanti kalian sudah bisa membuat itu. Karena syarat untuk setelah selesai sidang komprehensif, kalian harus menyerahkan jurnal-jurnal. Atau saya contohkan jurnal kakak tingkatnya 1 deh.
Oke, salah satu aja ya, Ibu. Ini contohnya kakak tingkat kalian yang angkatan 2020. Ini kebetulan punyanya siapa ini? Oh, punyanya Kak Satrianya nih. Nah, ini Ibu suruh Satria untuk publishnya di JESR, Journal of Engineering and Science Research. Ya, jadi ini dia bisa untuk jurnal semuanya, bisa railway, civil engineering, transportasi, dan lain-lain. Ya, tuh dia harus menyebutkan. Ya, penulisnya kebetulan adalah Satria, jadi boleh. Tapi nanti kalau misalnya Ibu yang mau publish, boleh nama Ibu, boleh Satria. Karena ingat, di setiap jurnal itu ada bayar. Ya, kayak Sivet itu bayar ya adik-adik. Kalau mau masukin jurnalnya bayar 400.000 kalau nggak salah. Kalau Sinta 3 ada yang sampai bayar 850 sampai 2.500.000. Kalau Q1 itu sampai 5 juta sekian, 5 sampai 7 juta. Nah, itu tinggal komunikasikan saja. Nah, itu ya, ini judulnya tuh. Ya, ini adalah kakak tingkat kalian nih. Nah, tempatnya beda kan tuh. Jadi harus lengkap. Ini kebetulan jurnalnya si Kak Satrianya. Jadi Ibu koreksi. Kalau sudah oke, baru Ibu terima jurnalnya. Ya. Karena kebetulan dia banyak hitungan juga sih. Ya, tuh landai menentu. Kemudian ini bahasa Indonesianya. Ya. Karena JESR itu bahasa Inggris, jadi Ibu suruh dia bahasa Inggriskan semuanya. Nah, ya sampai akhir, kebetulan banyak kayak dia. Oke, sembari yang Ibu share-share kayak gini, silakan kalau mau tanya, silakan. Kita masih ada waktu, Pak. Ya, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka, ya. Terus apa lagi? Atau punya siapa ya? Oh, punya siapa ini? Punyanya, udah ada lainnya. Oke, silakan boleh yang mau tanya silakan sambil Ibu nyiapin absen ya. Kalau sudah paham ya bagus. Lu kata pengantar TA nanti mau terima kasihnya ke siapa dulu, Pri? Izin tanya, Bu. Bu, saya izin tanya. Kan tadi Ibu bilang apa yang buat waktu sidang kumpre itu salah satunya syaratnya ada jurnal ya, Bu ya. Itu termasuk yang itu cuman jurnal penelitian aja atau kalau misal ada yang jurnal pengabdian juga gitu, Bu? Tadi sih, Bu. Maaf, Bu, masih di mute. Sabar, Ibu sambil ambil absen. Ya, kalau nanti syarat untuk komprehensif itu jelas ya. Kalian TA itu apa? Penelitian. Artinya itu adalah jurnal penelitian. Pengabdi, sekarang Ibu tanya, kalian ke lapangan ke masyarakat tidak? TA itu berhubungan antara kalian dengan apa? Karena Ibu tanya. Untuk diri sendiri bukan? Ya, nah itu ya. Ada kaitan dengan masyarakat tidak? Ya, tidak. Kecuali penelitian kalian itu dibuat pengabdian, yaitu kalian menceramah di masyarakat, di desa dan lain, itu pengabdian namanya. Itu boleh bisa jadi pengabdian. Tapi ini kan konteksnya TA itu adalah untuk kepentingan pribadi, yaitu syarat kelulusan sarjana. Maka itu adalah jurnal penelitian. Itu ya.
Jadi tidak perlu jurnal pengabdian karena bukan ke masyarakat. Ibu, Kalau terima ada kasih, yang Bu. lagi mau tanya silakan. Bukannya lu sering begitu juga, Pli. Enggak lelap-lelap, enggak lelap-lelap anjing. Sen absen. Mana kirim? Gelat lo baru RB. Oke, saya sudah kirimkan absen. Kita ada tugas ya. Silakan kalian tetap tugasnya adalah meresume terkait dengan perkuliahan ini, intisari apa yang telah kalian dapatkan, apa saja yang telah kalian dapatkan yang Ibu sampaikan. Kemudian ditambah plus silakan tolong cari 2 jurnal ya di luar yang Ibu sampaikan tadi. Carilah 2 jurnal apa saja boleh ya, jurnal punya orang lain, berikut template-nya. Kemudian kalian bahas, itu ada 2 jurnal, berarti ada 2 pembahasan. Silakan kalian bahas berkaitan dengan apa yang disampaikan yang ada di dalam jurnal orang tersebut. Contoh misalnya dia menggunakan metode apa, kemudian pokoknya intinya adalah sumarinya. Paham ya? Intinya adalah sumarinya atau catatan resumenya. Jadi carilah 2 jurnal saja. Kalau supaya tidak pusing, carilah jurnal bahasa Indonesia saja. Saya sarankan yang bahasa Indonesia. Dari kedua jurnal tersebut, kalian masing-masing buatlah sumarinya atau resume dari jurnalnya. Jadi saya ingin tahu adik-adik seberapa paham adik-adik dalam membaca jurnal satu, seberapa paham kalian bisa membaca jurnal orang lain dua, seberapa paham kalian nantinya akan mengkutip jurnal punya orang lain. Jadi ada 2 tugas ya, silakan. Yang satunya adalah resume berkaitan dengan perkuliahan ini. Yang kedua adalah sumari 2 jurnal. Jadi yang dikumpulkan plus jurnalnya ya. Paham? Jadi 2 jurnal, sumarinya apa ya. Misalnya jurnal 1 sumarinya apa, jurnal 2 sumarinya apa, di PDF-kan, dikumpul. Berbarengan dengan, jadi kalian upload 2 kali ya. Upload 2 kali, satunya adalah resume terkait berkuliahan, satunya adalah tugas jurnal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dikumpulkannya, resume silakan dikumpulkannya minggu depan. Ya, saya setkan di hari Senin. Berarti kalian punya waktu ini kan? Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kalian kumpulkan, jam 8 pagi sudah kalian kumpulkan. Saya akan setkan hari ini supaya Ibu tidak lupa.
Ya, paham ya? Ingat, buat tugas apapun tuh jangan pernah nyontek punya orang. Saya yakin yang tidak kuliah hari ini pasti tidak akan mendengarkan, atau yang tidak mendengarkan atau yang hanya menghidupkan, tidak menyimak, pasti tidak akan paham. Ya. Otomatis kalau ada yang sama, jangan pernah memberikan apapun itu punya resume orang lain kepada orang lain. Saya akan kasihkan nilai 0. Oke, paham ya? Karena kemarin Ibu sudah koreksi, hasilnya nanti saya share ya kalau saya sudah rekap semuanya. Masih ada beberapa yang tidak paham dalam sistematika penulisan TA. Ada itu udah jelas-jelas ya. Ibu sampaikan kemarin bab 1 apa, bab 2 apa, bab 1 apa? Coba Ibu tanya. Pendahuluan, Bu. Pendahuluan, oke. Rizal apa aja? Bab 1 apa Rizal? Pendahuluan, Bu. Pendahuluan. Bab 2? Bab 2 itu daftar pustaka, Bu. Kan masih ada yang Sebentar, Bu. Nah, kan masih aturannya di luar kepala lah. Iya, Bu. Tarisa. Tinjauan Bab pustaka, 1. Bu. Iya, Bu. Oke, saya panggil Tarisa. Bab 2 apa? Tinjauan pustaka dan landasan teori, Bu. Oke, bab 3 apa? Metodologi penelitian. Bab 4? Hasil dan pembahasan. Bab Bab 5-nya 5? kesimpulan, Bu. Oke, terakhir? Kesimpulan dasaran. Terakhir lampiran. Terakhir itu setelah bab 5 kesimpulan dasaran, habis itu lampiran-lampiran, Bu. Daftar pustaka. Daftar Oh pustaka. iya, daftar pustaka. Ujian kemarin Ibu sudah koreksi, masih ada yang salah, heran. Ya. Urutan kayak gitu aturannya udah di luar kepala kan, loh? Masih saja masih salah. Hizkiyah, pendahuluan isinya apa aja Hizkiyah? Pendahuluan itu isinya latar belakang, Bu. Terus? Ya terus, sebutin. Tujuan laporannya, Bu. Terus? Manfaat. Terus, nah kan masih aja yang nggak ada urutan. Parunisa, apa aja isi pendahuluan? Untuk bab 1 pendahuluan isinya yang pertama ada latar belakang. Terus? Kemudian ada tujuan ini. Masa harus langsung tiba-tiba tujuan apa? Coba. Nah, masih ada yang salah. Fiona? Apa aja Fiona? Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian, Ibu. Terus ada ruang lingkup, lalu ada manfaat. Nah, masa tiba-tiba ucuk-ucuk tujuan? Emang nggak ada rumusan masalahnya? Masih banyak yang itu ya, contohnya saya sudah koreksi. Jadi Ibu kadang-kadang kalau ngoreksi sambil baca itu ketawa-tawa sendiri gitu, ya ampun. Ini ada yang memang benar-benar rapi, ada yang sampai terakhir apa yang disampaikan Ibu ngelotok banget kayaknya di otak itu ada beberapa ya. Ada yang nilainya 100, ada yang 90-an ya. Jadi saya upload kepada yang nilai-nilainya besar itu ya 90. Ada yang nilainya 20. Ya saya Ibu nggak ngerti itu entah ngikut kuliah atau enggak ya. Tapi itu kembali lagi saya selalu akan memberikan nilai yang objektif, itulah adalah hasil kalian. Itu ya yang kiranya nanti pas saya share terus kemudian kalian komplain, silakan komplain dan saya akan berikan hasil kalian. Itu ya. Oke, sembari sudah selesai, saya panggil yang tidak bisa absen barcode. Ya, karena saya menyayangkan saja ya, metodologi penelitian itu saya rasa adalah mata kuliah yang sangat mudah sekali dan dipahami oleh mahasiswa kalau yang ikut kuliah. Tapi kalau yang nggak ikut